Dengar Nasdem bilang begini, gak ada soal kan tiga kali masa jabatan presiden tuh. Enggak begitu bicaranya. Apa bicaranya? Bicara ditanyakan terhadap wacana periodisasi presiden ini bagaimana? Dijawab adalah ya kita serahkan kepada publik. Kalau publik menganggap itu perlu dilakukan, silakan bagaimana kita bisa singkat saja, Jadi saya harus luruskan seperti itu. Udah, kelurusan itu yang saya mau terangkan di mana bengkoknya jalan pikiran itu ya. Gini, kalau you sebagai politisi ditanya 3 periode, silahkan tanya rakyat. Artinya you nggak ngerti esensi dari demokrasi. Demokrasi dalilnya adalah batasi kekuasaan, biarkan terjadi sirkulasi elit sesingkat mungkin gitu. Sekarang kalau 3 periode kekuasaan tidak dibatasi. 3 periode artinya tidak terjadi sirkulasi elit. 15 tahun kemudian baru terjadi sirkulasi elit. Jadi itu kekonyolan dari politisi. Ditanya tentang prinsip, dijawab biarkan rakyat yang putuskan. Demokrasi bukan begitu. Prinsipnya adalah batasi kekuasaan, buat sirkulasi elit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Siapa di Indonesia ini yang tidak hafal kepada Rocky Gerung? Ya, dia adalah pelopor yang mengatakan bahwa semua kitab suci itu fiksi, hayalan, rekaan manusia. Anehnya, tidak ada satupun kadrun yang mendemo dia. Tidak ada satupun kadrun yang menganggap Rocky Gerung menistakan agama. Kenapa bisa seperti itu? Inilah politik, bos. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka para kadrun ini, orang-orang khilafah, HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies Baswedan, menjadikan agama ini cuma sebagai kedok, cuma sebagai permainan. Mereka tidak serius menjalankan agama, tidak serius memperjuangkan agama. Justru menurut saya mereka menjadikan agama ini sebagai keset. Karena mayoritas umat Islam adalah agama Islam, maka agama Islam ini cuma dijadikan alat untuk mendulang rupiah, alat untuk merebut kekuasaan, alat untuk meraih ketenaran. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, seorang Rocky Gerung itu adalah seorang buzzer. Dan itu fix. Dia seorang buzzer. Atau orang bayaran. Atau dalam bahasa intelektual itu anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Entah itu di media sosial, di pengajian, di seminar, di pertemuan apapun, bahkan di televisi. Rocky Gerung ini anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Lumayan bro, bayarannya lumayan. Dan yang namanya TV One, Anda tahu siapa yang punya? Bakri. Bakri itu antek-anteknya Soeharto. Punya hutang triliunan kepada pemerintah. Jadi kalau TV One sedikit provokatif, bukan sedikit, banyak provokatifnya dalam berita-beritanya itu wajar. Jadi Rocky Gerung semakin tenar itu ya karena ada jasa dari TV One ini. Rocky Gerung, kalau di zaman Soeharto, itu mungkin sudah dibunuh bro. Udah nggak akan hidup, akan bisa ngebacot kayak gitu, nggak akan bisa. Rocky Gerung kalau di zaman SBY sudah diracun. Cuma di zaman Jokowi saja mereka bebas berbicara. Dia bebas berbicara. Dia ini seorang yang licik, picik, munafik. Karena di kadrun itu, di dunia kadrun, di dunia khilafah, para pendukung HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Bahar Smith, Rizik Syihab, Anies Baswedan, kalau misalkan omongannya baik nggak akan laku. Karena kelompok mereka bukan kelompok orang-orang baik. Kelompok mereka itu kelompok orang-orang yang tidak baik, maka informasi-informasi pun dicari yang tidak baik. Basar-basarnya pun selalu mengutarakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal jahat. Jadi nggak aneh. Ya karena kalau kita mau jujur, pemerintahan Jokowi ini termasuk pemerintahan yang luar biasa, sangat baik. Nggak mungkin mereka baik-baikin. Karena prestasinya luar biasa ini tidak ada cara lain. Mereka menebarkan kejahatan secara luar biasa pula, wajar. Wajar. Orang yang prestasinya luar biasa, kebaikannya luar biasa, cara menghancurnya, menjelek-jelekan dia secara luar biasa pula. Kalau perlu lebih, di sini saya tampil akan membungkam omongan dari Rocky Gerung ini. Berdasar kepada Al-Quran, karena saya ustadz, murid saya banyak, dan saya orang Islam jelas, patokannya Al-Quran.
Biar tidak disebut ghibah, biar tidak disebut fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan, untuk mencapai derajat takwa. Bahasa kita berlomba-lombalah untuk jadi juara. Ini bahasa kita. Kalau bahasa Al-Qurannya gitu, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Tanya lagi, kekuasaan seperti apa yang harus dibatasi? Kalau kekuasaan yang dipimpin oleh orang-orang yang hebat, ya jangan dibatasi. Biarkan orang hebat ini membuat Indonesia hebat. Karena banyak rakyat menganggap Jokowi ini tampil beda dengan presiden-presiden yang lainnya. Jokowi ini sosok pemimpin yang luar biasa, bombastis, fantastis. Maka dia pantas sekali dimohon untuk 3 periode, kalau perlu dipaksa untuk 3 periode, kalau perlu dipaksa untuk 5 periode, nggak masalah. Dia orang hebat. Ya kita bandingkanlah. Siapa calon-calon sekarang? Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Anggap kita mau beli barang nih. Anggap kita mau beli barang, cuman barangnya namanya pemimpin. Ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Kira-kira dari beberapa calon pemimpin ini siapa yang paling bagus? Yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling keren, paling berpengalaman, paling banyak prestasinya, paling anti korupsi, paling pro rakyat, paling dikagumi dunia, paling dikagumi rakyat, paling terukur, tersistematis. Mana dari calon pemimpin ini yang benar-benar fantastis kalau ingin negara kita fantastis, bombastis kalau negara kita ingin bombastis? Siapa? Jelas dong, Jokowi. Jadi kalau Jokowi, Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil disuruh balap lari, misalkan Jokowi kecepatannya itu kalau lari itu 70 km per jam, Ganjar Pranowo misalkan 50 km per jam, Prabowo misalkan 40 km per jam, Anies Baswedan misalkan 30 km per jam, Ridwan Kamil misalkan 20 km per jam. Kita suruh balap, siapa yang pertama paling finish? Siapa yang paling di depan? Ya jelas yang paling cepat. Siapa? Jokowi. Orang ini, beliau ini satu-satunya manusia terhebat saat ini. Jangan dibatasi kekuasaannya. Baru 7 tahun aja sudah bombastis, apalagi sampai 15 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Indonesia akan jadi negara maju. Kita pakai logika saja. Nggak ada yang salah dari 3 periode. Memang Jokowinya hebat dan pantas diberikan penghormatan. Jokowi mungkin tidak mau karena terbentur peraturan. Jokowi mungkin tidak mau karena terbentur undang-undang. Jokowi mungkin tidak mau karena terbentur sistem. Tetapi peraturan, undang-undang, sistem bisa dirubah. Kalau rakyat yang mau, siapa yang bisa menolak? Kalau rakyat yang mau, siapa yang bisa nolak? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau rakyat yang mau, siapa yang bisa nolak? Rakyat yang butuh. Kita pakai logika. Kalau Jokowi lenser, apakah Ganjar Pranowo bisa sehebat Jokowi? Belum tentu. Belajar dulu. Apakah kalau Prabowo menang bisa langsung sehebat Jokowi? Belum tentu. Belajar dulu. Apakah Anies Baswedan kalau nanti jadi presiden bisa sehebat Jokowi? Belum tentu. Belajar dulu. Apakah Ridwan Kamil kalau jadi presiden langsung sehebat Jokowi? Belum tentu, belajar dulu. Belajar itu butuh proses. Dan akan terjadi suatu proses kegagalan demi kegagalan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru. Mereka mulai bisa berdiri. Tapi kalau Jokowi udah langsung ngebut, langsung lari, nggak perlu belajar lagi. Karena dia sudah sangat paham apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Kalau yang lainnya masih bingung.
Nah, daripada pembangunan terhambat, terbengkalai, apalagi nanti jadi mangkrak kan, jadi repot lagi. Udah Jokowi 3 periode, apa salahnya? Pemikiran Rocky Gerung ini adalah pemikiran yang innahu kana zoluman jahula. Pemikiran manusia yang bodoh dan zolim. Zolim dan bodoh. Sudah bodoh zolim. Pokoknya Jokowi harus selesai 2 periode. Tidak boleh diperpanjang. Karena kekuasaan kalau diperpanjang itu berbahaya. Berbahaya apanya? Jokowi bukan orang yang berbahaya, Jokowi bukan orang jahat. Dunia aja kagum. Orang kayak Jokowi bukan dibatasi. Justru harus diperpanjang. Dia orang yang tidak punya masalah dan tidak pernah bikin masalah. Jarang orang kayak gini. Perpanjang kontraknya. Ya seperti pada sebuah perusahaan lah. Kalau punya karyawan yang membuat perusahaan itu untung berlipat-lipat. Biasanya setahun paling dapat untung 1 miliar. Biasanya. Karena ada karyawan yang hebat. Ketika karyawan itu masuk kerja di perusahaan itu, keuntungannya menjadi 100 miliar. Kira-kira itu bos yang punya karyawan, yang punya perusahaan, memutuskan kontrak atau perpanjang kontrak. Ini karyawan ini memberikan keuntungan 100 kali lipat. Kira-kira bos tersebut memperpendek atau memperpanjang? Kalau bos yang waras, dia akan memperpanjang. Bahkan terserah, kerja semaunya, sebosannya. Bebas. Menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Hanya orang-orang yang tidak waras, hanya bos yang tidak waras, yang memperpendek karyawan itu. Orang memberikan keuntungan ratusan juta kok diputus kontrak. Mikir siate. Ini logika sederhana. Jokowi memberikan keuntungan ratusan kali lipat buat Indonesia. Rakyat itu bosnya. Karena Jokowi ini memberikan keuntungan ratusan kali lipat daripada presiden-presiden sebelumnya. Maka kalau rakyat yang waras, dia akan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Terserah semaunya. Kenapa? Memberikan keuntungan ratusan kali lipat buat bos, buat perusahaan, buat negara Indonesia. Tetapi kalau rakyat yang tidak waras, malah memperpendek masa jabatannya. Nah, si Rocky Gerung ini salah satu orang yang tidak waras. Isi otaknya tai, karena memang dia buzzer. Pokoknya Jokowi harus turun. Meskipun hebat, meskipun bombastis, meskipun fantastis, harus turun. Jatahnya memang 2 periode. Kalau perlu, sebelum pemilu, sebelum pilpres, Jokowi tumbang. Maklum bro, ada sebuah hal yang membuat Jokowi harus turun. Si Rocky Gerung ini dibayar oleh orang-orang yang mana aset dari orang-orang ini disita oleh negara. 11.000 triliun di Bank Swiss, 1.000 triliun di Singapura. Jadi para mafia ini sangat mengandalkan Rocky Gerung sebagai anjing politik yang memang dibayar untuk menggonggong, untuk terus menggonggong. Sebab kalau Jokowi sampai 3 periode, 4 periode, 5 periode, para mafia yang ada di Indonesia ini, baik dia pejabat maupun bukan pejabat, harta-hartanya, aset-asetnya akan disita oleh negara. Setelah jeripayah merampok uang rakyat, jeripayah nguras duit rakyat selama puluhan tahun, pada akhirnya disita oleh negara. Mereka jadi miskin, mereka nggak mau. Makanya daripada Jokowi 3 periode terus harta-hartanya disita oleh negara, lebih baik bayar Rocky Gerung semahal-mahalnya. Berapa sih bayar Rocky Gerung? Daripada harta habis, aset habis, bayar orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, Anies Baswedan dan kawan-kawan, untuk gulingkan Jokowi kalau perlu. Bayar mahasiswa kalau perlu. Daripada aset hilang, daripada duit hilang, di Bank Swiss disita oleh negara, di Singapura disita oleh negara. Jadi permasalahan sekarang ini bukan masa 3 periode atau tidak 3 periode. Beranikah presiden sebelumnya seberani Jokowi? Bukan presiden sebelumnya. Beranikah presiden nanti pengganti Jokowi seberani Jokowi? Nggak akan berani bro. Cuma Jokowi yang berani mengembalikan uang rakyat pada rakyat, mengembalikan sumber daya alam pada rakyat. Lihat Freeport, siapa yang berani mengembalikan Freeport ke Indonesia? 51% sahamnya dimiliki oleh Indonesia. Belum blok-blok rokan, belum blok-blok yang lain. Dikuasai oleh negara, dikuasai oleh rakyat, dimanfaatkan sebesar-besar untuk rakyat.
Jadi kalau rakyat yang waras, pejabat yang waras, dengan senang hati menjadikan Jokowi presiden kalau perlu seumur hidup, tidak hanya 3 periode. Nanti ketika semua masalah yang besar dituntas, nah, presiden berikutnya akan mudah melangkah. Kalau sekarang lagi masa-masa sulit, cukup Jokowi yang menyelesaikannya. Dan semua hal-hal yang tidak mungkin di tangan Jokowi jadi mungkin. Contoh TMII. Cuma Jokowi yang berani mengambil TMII dari keluarga Cendana. Yang lain mana berani. Jadi Rocky Gerung ini ya orang bayarnya Cendana. Cikeas, Kala, Bakri dan sebagainya. Wahai rakyat yang waras, masa presiden yang hebat kayak gini tidak kita perpanjang, malah kita akan putus kontrak tengah jalan. Wong waras pasti mikir. Kalau saya setuju, Jokowi mau 3 periode, 4 periode, 5 periode, semaunya setuju saya. Karena Jokowi sudah terbukti, teruji, berani, pro rakyat. Dia memang berbakti kepada rakyat, kepada Bumi Pertiwi. Ingin Indonesia maju, ingin Indonesia hebat, sehingga ke depan tercipta generasi yang bisa lebih hebat dari Pak Jokowi kalau perlu. Makanya kita harus ada teladannya dulu, contohnya dulu. Nah, kita sudah menemukan contohnya, presiden yang hebat, yang luar biasa, dialah Jokowi. Jokowi memang tidak mau 2 periode. Jokowi memang tidak mau 3 periode. Tapi rakyat yang akan memaksa Jokowi 3 periode. Kalau perlu seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.